Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'ala an-nahar tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وسائر الصالحين. قل الله سبحانه وتعالى في محكم بيناته وهو أصدق القائلين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في محكميناته في آية أخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin jemaah Masjid Baitur Rahim dan semua tamu yang kami hormati, kepala KUA kami, Ustaz pernah juga bertemu sebelumnya, Bapak Camat, kepada segenap pengurus, orang tua kami, Pak Haji dan Bu Haji, Ketua Masjid dan segenap daripada pengurus dan semua yang kami hormati. Di salah satu tempat di Bengkayang ini lah, Ustaz katanya Pak Ketua tidak senang keluar dari kursi, tersinggung. Nanti saya keluarin dalilnya insyaAllah. Hadirin ta'ala, dalilnya dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis sahih Imam Bukhari tentang kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika lagi sedang khutbah datang seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, ar-rajul la yadri ma dinuhu." Seorang laki-laki yang tidak tahu di mana apa agamanya. Maka Rasulullah turun dari mimbar beliau, fa utiya bi kursiyyin. Rasulullah minta kursi. Jadi kursi hadis tadi sunnah. Maaf nih, masa orang joget boleh di panggung, kan? Masa orang ceramah tidak boleh di panggung kan begitu. Apalagi ini juga sudah dibahas oleh panitia kita semua adalah perkara Islam dan amanah agama yang sama-sama harus dijaga sebagaimana disampaikan oleh Pak Camat kita semua. Jadi insyaallah semua Allah terima niatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang kami muliakan, hadirin hadirat yang sama-sama harap ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebenarnya kisah Isra Mi'raj sangat luar biasa, tapi kita persingkat nanti, kita ambil hikmah apa yang di dalamnya. Bahwa kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai daripada kelahiran beliau yang mulia. Maksudnya apa? Menjadi segala yang luar biasa. Yaumal wiladah lil hidayah
kal bidayah lil hidayah. Jadi hari kelahiran Nabi SAW kita bahas kemarin di Maulid Rasul di Rabiul Awal, bahwa dari kelahiran Nabi sudah luar biasa semua. Dan hadir Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengambil janji semua para nabi untuk ikut dan tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz 3 yang berbunyi, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddaq. Ada yang mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Apabila telah datang kepada kalian ceritanya hadirin ta'ala bahwa Nabi dan Rasul Allah kumpulkan dalam suatu waktu. Wahai para Nabi Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, apabila datang Muhammad SAW kepada kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apakah kalian mau janji sama saya bahwa kalian akan beriman kepadanya dan akan menolongnya? Para ulama mengatakan para Nabi dan Rasul, seandainya mereka sedang saat itu mendakwakan agama, datang tiba-tiba Rasulullah SAW, maka mereka semua rela melepaskan titel nabinya karena tunduk dan patuh untuk Rasulullah SAW. Ini hadirin ta'ala sangat luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau yang luar biasa hadirin, kehidupan beliau yang sangat luar biasa yang perlu harus kita tanamkan kepada adik-adik kita semua yang sekarang semua kita berhajat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah ini hadirin keluar dengan keadaan sujud. Kemudian beliau sudah tersunatkan dengan otomatis. Dan beliau kadang-kadang sujud dan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjuk tauhid begini. Sebagaimana ulama ahli hadis dan ulama kita yang telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, dan silahkan kalau ada kitabnya dibaca dan mungkin bahkan ditanya kepada ulama-ulama kita yang rujukannya ke sana. Keluar yang luar biasa, tidak ada darah, dalam keadaan sujud, dan mata Rasulullah ini semua sudah tercelak. Mata Rasulullah ini celaknya abadi, tidak bisa hilang sampai beliau meninggal. Tampan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sifat Nabi SAW hidungnya mancung, maka beliau sedang alisnya terpisah, rambut beliau dibelah dua SAW, yang dimana Rasulullah SAW tidak pernah memotong rambut setengah-setengah. Wazak makruh, itu memang dari kepala kita yang setengah, atasnya tinggi, sebelahnya tipis. Mohon potong seperti ini ditinggalkan, apalagi warna-warna macam Korea. Mohon maaf nih, orang Korea itu putih-putih banyak duit, kita mohon maaf nih, kita Islam alhamdulillah ya, itulah tak punya duit, hidung tidak mancung, rambutnya kuning-kuning lagi. Mohon maaf kan kita tidak boleh kita niru mereka, mohon maaf nih ya. Jadi kita nanti ujung-ujungnya adik-adik ikut cara lain. Jangan sampai diremehkan perkara ini, dan jangan sampai kita terlibatkan dalam masalah terlalu cinta dengan orang luar di sana, dikhawatirkan nanti mati kumpul dengan mereka. Alhamdulillah. Ya, mau diperhatikan, memotong dari rambut setengah nih, potong semua atau dibiarkan semua. Dan paling panjang rambut Rasulullah adalah sepundak, dan seringnya rambut Rasulullah sampai batas telinga. Ini biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena laki-laki kalau sudah di bawah pundak itu menyerupai wanita, sebagaimana ulama ahli fikih hadis telah sebutkan. Bukan karena saya sendiri bilang, ulama ahli fikih hadis telah sebutkan seperti itu. Dada Rasulullah dengan perutnya sama, dan Nabi tidak kunci. Maaf ya, aduh Ustaz nyinggung ini. Nah, mau hadir lagi lah kalau ceramah. Jangan kapok Pak ya. Saya pun agak bersih juga perutnya ya. Rasulullah di rumah beliau, ra'aitu asthara al-mikhyat fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis sahih Imam Bukhari dalam kitab Rasul qabla al-bi'tsah, bahwa beliau bin Anas ketika beliau melihat Nabi ingin ketika datang di rumah beliau melihat dada Nabi sallallahu, maka kulihat dada Rasulullah ada bekas jahitan. Rasulullah ini bapak ibu dan adik kami semua, bahwa beliau ini sebelum beliau lahir, ketika beliau ini baru lahir, umur beliau 2 tahun, 4 tahun umur beliau, dan ketika Isra Mi'raj nanti kita sudah bahas, telah dibelah dada beliau untuk dicuci hati beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima
emban agama yang sangat luar biasa dan akan dibawa sampai sekarang ini dan tidak akan habis rahmat Allah kepada kita semua sebab beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW ini bapak ibu-ibu ini gimana? Beliau juga punya keringat. Maka Sayyidina Ummu Salamah dan juga Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam kitabnya dan kitab Adillah Syawal Jamaah mengatakan, saya telah menyimpan daripada keringat Rasulullah SAW. Terbangunlah Rasulullah. Hei, apa kau buat? Kusimpan daripada keringat Rasulullah untuk jadikan minyak wangi anak-anak kami. Allah. Maka beliau SAW ni adik-adik ni luar biasa beliau. Dia tertipu dengan Harry Potter saja ni. Tengok Harry Potter adik-adik semua heboh semua. Penyihir-penyihir memahami. Tengok Harry Potter. Oh, ni adik-adik ni memahami. Hebat itu kan. Itu namanya komputer yang bisa-bisa saja kan. Ya, bukan ya. Beliau SAW ini bapak ibu-ibu, apabila beliau lewat satu gang, maka gang tadi itu tidak hilang baunya sampai 3 hari. Ini ya. Dan beliau ibu-ibu kan punya kotoran juga. Kotoran Rasulullah SAW ini akan tertelan dengan bumi. Tidak bisa tersisa sedikit pun. Dan juga Barrah radhiyallahu anha, seorang pelayan istri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ibu-ibu pernah mempunyai kadang tempat buang air kecil. Dalam bahasa hari. Beliau kan dulu kan zaman dulu kan ada WC kayak sekarang kan. Maka beliau ini kalau buang air kecil, beliau simpan di bawah kasur. Dia pipis dengan duduk. Mana ya caranya kita pipis ini duduk, ya didongkok untuk laki-laki, ya dan perempuan juga begitu, ya. Kemudian nanti beliau tadi itu simpan di bawah. Maka Barrah tadi tidak sengaja haus, ikan pelayan istri Nabi. Diambilnya ada air diminum, kencingnya Rasulullah SAW. Air kencingnya Rasulullah. Rasulullah besok pegang, mana air yang kemarin? Ummu Salamah di mana airnya? Air apa Rasulullah yang kemarin tu? Sudah diminum sama Barrah. Nah, adalah begitu. Jadi mana dari Ta'ala Allah mengatakan air kencing Rasulullah lebih segar daripada air hujan. Masya Allah. Ini adalah kebiasaan beliau Rasulullah yang luar biasa. Ini sebarang bukan main-main. Bukan hanya sekedar sunnah Nabi SAW bagi sini kita dengar. Bukan salah yang usul fikih mengatakan sunnah Rasulullah apabila dikerjakan dapat pahala, tinggalkan tak masalah. Bukan masalah itu saja. Kata guru kami dia adalah Habib Umar bin Salim bin Hafizahullah Ta'ala. Orang yang tidak pergi sunnah ini bahaya bapak ibu. Contohnya apa? Masuk rumah tanpa salam. Kan salam kan sunnah? Kan? Masuk rumah aja bagi salam. Kenapa ada salam? Sunnah saja. Ternyata nanti di rumah dia bersama syaitan. Makan sama syaitan, maka dia berkumpul sama istrinya pun sama syaitan juga. Keluarlah nanti aduk-aduk dua. Kita bayangkan bagaimana perjuangan beliau. Uditu fillah. Dan kita muttafaq hadis bab dakwah. Rasulullah bersabda, aku telah disakiti di jalan Allah. Tidak ada nabi yang lebih sakit kecuali saya. Rasulullah bapak ibu, mau tahu tak? Sekarang kita masya Allah puji-puji beliau, sayang pada beliau. Itu hak kita sebagai Islam. Tak masalah. Da'anhu an-nasara fi nabiyhi wahkum bima syi'ta madhan wahtagin. Ustaz, kayaknya orang tu buat maulid Isra Mi'raj itu berlebihan memuji Nabi. Enggak. Imam Busiri dalam kitab beliau Burdah mengatakan, biarkan orang Nasrani orang mereka ini memuji nabinya, tapi kita semua kita tidak meremehkan agama lain, Pak ya, Ibu ya. Maka kita bagaimanapun umat Islam memuji Rasulullah, tidak ada yang berani mengatakan Rasulullah sebagai anak Allah. Tidak ada kan? Rasulullah adalah nabinya Allah dan utusan Allah Ta'ala. Apa bunyi ayat yang dibaca oleh adik kita tadi? Masya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba Allah yang telah berangkat Isra. Luar biasa Pak ya, tetap hambanya Allah juga. Cuma karena beliau ini maksum, dijaga Allah, dan tidak ada sedikit pun noda dosa beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Ta'ala sehingga perjuangan besar. Bapak ibu kadang-kadang Rasulullah bapak ibu ya, bagaimana beliau tahu kita susahnya dulu awal. Tapi jangan lupa perjuangan beliau sakitnya untuk agama ini gimana coba. Beliau juga manusia biasa kayak kita bapak ibu, lapar, keluar darah juga kalau dipukul, dilempar batu keluar darah juga beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu mau tahu dari hadisnya, Rasulullah lagi sholat di depan Ka'bah. Awal-awalnya dia sebelum pindah hijrah ke Madinah, maka datanglah
laki-laki yang laknatullah alaihi Uqbah bin Abi Mu'aid yang kafir jahiliyah. Dia Rasulullah bagi ibu-ibu lagi rukuk, datang dia membawa selendangnya atau semacam selendang begini, kemudian diletakkannya di leher Nabi, sentaknya kuat-kuat, mental Rasulullah SAW. Kadang-kadang Rasulullah SAW ibu-ibu lagi sujud, datanglah Abu Jahal dan kawan-kawan CS tadi membawa daripada ususnya unta sama kotorannya tadi ditumpahkan di atas kepala Rasulullah SAW. Sehingga beliau tidak bisa bangun. Datanglah kadang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kadang datang anak beliau yang lain Zainab radhiyallahu anha atau pada Fatimah radhiyallahu anha atau Ummu Kulsum, anak Nabi yang awal yang menjadi kakak-kakaknya daripada Fatimah radhiyallahu anha, kemudian membersihkan kepala Rasulullah, kemudian dibawa Rasulullah ke rumah beliau untuk dibersihkan. Luar biasa. Ini adalah sakitnya beliau. Jangan lupa kita dengan sakitnya beliau tadi. Agar kita tidak merasa memahami. Biasalah kita ini kan sedikit ada masalah, kita lupa dengan jiwa kita sebagai umat beliau SAW. La haula wala quwwata illa billah. Ini sebagian dari ta'ala. Bahkan akhirnya kisah singkatnya beliau diuji Allah Ta'ala sehingga orang-orang Quraisy pun semakin benci kepada beliau SAW. 7 masa Rasulullah menjadi dakwah dan Nabi Rasul, 7 tahun berdakwah. Maka orang Quraisy berkumpul untuk memboikot besar-besaran keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, yaitu tidak menikahinya, kemudian tidak bergabung dengan mereka, dan juga tidak boleh berjualan di pasar Bani Hashim dan Bani Muttalib, karena dalam mazhab kita Syafi'i Bani Hashim dan Bani Muttalib haram zakat. Dua ini karena mereka telah membantu Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muttalib, sampai Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Walaupun sebagian mereka tidak masuk Islam karena saking kuat sukunya untuk membantu Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya mereka pun dituliskan perjanjian oleh orang-orang laknatullah alaih yang telah mati dalam kekafiran, yaitu Abu Lahab dan kawan-kawannya. Kemudian ditulis dengan tulisan khat, kemudian ditempel dalam Ka'bah. Sehingga mereka terpaksa bapak-bapak ibu-ibu untuk memboikot, dan diboikot mereka di Syi'ab ataupun dari celah daripada Abi Thalib. Ada nama celah Abi Thalib di ujung dekat Ka'bah sananya ada gunung, sehingga diboikot dengan syarat mereka tidak diboikot menyerahkan jasad Nabi untuk dibunuh. Siapa tadi? Yaitu istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Istri yang sangat luar biasa. Karena saking beliau dia sedang tak diboikot, bukan kaumnya, karena ikut dengan Rasulullah sebagai suami. Sakit parah beliau, umur beliau ketika itu memang sudah menikah dengan Nabi 40. Nah, kemudian umur beliau sudah 60-an lebih. Beliau sakit parah melihat keadaan dan sedih sekali. Bagaimana yang perjuangan beliau SAW beruntung menjadi istri beliau SAW. Ibu-ibu boleh dihafal. Ada 4 istri. Imam Tabrani riwayatkan dalam kitab Ta'rif As-Sabiqin. Ada 4 ratunya surga ini. Kalau bisa ketemu ya 4. Ingat nih. Yang pertama, Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Asiyah binti Muzahim, yaitu siapa? Istrinya Fir'aun yang telah beriman kepada Allah. Ini menjadi ratu surga nanti. Ingat nih. Yang ketiga, Khadijatul Kubra, istri Nabi ini yang pertama. Dan keempat adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anak beliau yang tersayang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka guru-guru kami sampaikan bapak-bapak ibu, wailun liman lam yaraha yaumal qiyamah. Celaka bagi mereka yang nanti di akhirat tidak ketemu dengan 4 orang ini. Kenapa? Mereka ibu adalah ratu surga. Kalau tidak ketemu tandanya gimana? RT 2 nanti. Mereka ratu surga, ratu kan di depan. Kalau tidak ketemu berarti di mana? Di sebelah. Siapa mereka? Liman lam yalbas kalibas Fatimah. Mereka adalah orang yang belum berpakaian sebagaimana berpakaian Fatimah radhiyallahu anha. Maka ibu bapak mohon sampaikan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kawan-kawan kita semua untuk jaga hijab, penting sekali Pak ya ibu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa di pendapat qaul jadidnya semuanya wajib cadar tadi. Tapi ada pendapat yang kedua yang juga sedang kita pakai, yaitu wajah dan telapak tangan. Tapi ingat, bukannya ini adik-adik bang abang nak mandang bos.
Yang mohon maaf ini, yang pakai jilbab pun pakainya itu yang merah-merah, kan? Ada poni-poninya lagi, maskara luar biasa. Tidak boleh memandang perempuan tadi walaupun tua pun tidak boleh dipandang dalam mazhab Syafi'i ini. Tua pun tidak boleh dipandang kecuali untuk dinikahi. Nah, kalau kawin dengan tua itu nak melamar maksudnya. Yang maaf nih, ada laki orang ini yang maaf ya, baik-baik ya, ya, mohon maaf ya, yang tua dan muda kaidah mazhab Syafi'i haram dipandang dengan syahwat. Tanpa hajatnya seperti apa? Kalau mau melamar silahkan. Atau ada dalam kitab Syafi'i di syahadah untuk KTP, paspor atau sebagai cap negara boleh. Karena ada hajatnya tadi. Untuk identitas kita yang penting, dan mungkin identitasnya tidak ada wajahnya kan. Mereka diperlukan pandang. Sebagaimana firman Allah, "Qulil mu'mini yaghuddu min absarihim." Katakan kepada mukmin yang telah menundukkan pandangannya. Mau tahu laki-laki hebat tundukkan pandang. Kepada adik semua untuk menjaga perkara ini, ya, dan perhiasan hanya untuk suaminya saja, silakan. Dan kita pun tidak menentang yang bercadar, hati-hati. Karena ini pendapat kuat di mazhab Syafi'i, kita akui di Indonesia. Kita bilang kita Syafi'i, tapi kemarin tertentang. Ini bahaya, Pak ya. Ini masalah ilmu, kita belum mampu ya tidak masalah, tapi kita saling menjaga dan saling menghormati di antara kita semua. Kita kembali lagi bahwa sehingga cerita beliau dan Bapak Ibu terlanjutkan sebagai Nabi Sallam. Beliau Bapak Ibu pada setahun lebihnya beliau sedih luar biasa. 12 Hijriah berangkat Rasulullah ingin minta bantuan untuk kepada kaum Taif. Taif ini Pak ya, jaraknya kalau pernah haji umrah mungkin yang pernah sana, jauh berapa mil dari kota Mekah Madinah. Berjalan kaki Rasulullah berkilo-kilo, puluhan kilo Pak. Kenapa jalan kaki? Kata ulama, agar tidak diketahui tentang perjalanan beliau, karena kalau beliau pulang akan dikejar sama orang Quraisy. Maka beliau berjalan sama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Perjalanan yang jauh sampai di kampung sana, ya Allah luar biasa. Kebiasaannya orang Arab ini kan menerima tamu luar biasa. Sebagaimana Bapak Ibu ada tamu diterima 3 hari. Ini zaman jahiliyah sudah dikenal dulu. Di zaman Rasulullah diresmikan. Sunnah Muhammad kamu kan Nabi katanya. Tidak ada kan Nabi yang lain? Begitu Pak. Luar biasa Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu beliau dilempar dengan batu Pak. Sekampung anak kecil semua ikut. Sehingga ulama mengatakan lemparan mereka sekampung ini, seandainya gajah ini dilempar seperti itu akan tumbang mati. Karena beliau SAW dalam kitab Syama'ir Rasul, Rasulullah SAW Bapak Ibu mempunyai kekuatan 50 laki-laki. Ini kekhususan beliau. Oleh karena itulah mohon kita perhatikan juga, ini masalah penting juga, beliau menikahnya boleh 9 istri. Khusus untuk Rasulullah saja, tidak untuk yang lain. Yang lainnya Pak 4 saja. Ya jangan lama-lama, haram 4 ya. Ya. Yang kelima tak boleh 4 ya. Untuk beliau ini khusus, sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu Rasulullah SAW beliau ini apabila menaiki unta atau keledai atau unta keledai atau kuda, maka kuda tadi atau keledai tadi atau unta tadi tidak berani buang air besar selama di atasnya ada jasad Rasulullah SAW. Ketika haji wada, kan orang ramai, ratusan ribu sahabat haji perpisahan Nabi sebelum wafat beliau ke Mekah. Maka Rasulullah kan yang unta Bapak Ibu. Bagaimana unta berhari-hari tidak berani buang air kecil, tidak berani buang air besar, malu. Malu di atas tuh, supan-supan, karena di atas ada Rasulullah. Nanti kena tampeleng nanti. Ya. Luar biasa beliau, tidak berani unta, tidak sampai buang air besar pun tidak berani. Coba sama kita, aduh. Ya, ayam pun buang air depan kita, maaf ya. Kalau kita banyak dosa kita ini enggak ya, banyak dosa kita. Kalau kita baring sebentar atau lelap sebentar, baring kanan baring maka batal wudhu kita otomatis, walaupun seolah-olah tidak ada yang keluar, otomatis. Tapi beliau SAW walaupun tidur berhari-hari misalnya, maka tidak batal wudhu beliau khusus. Kenapa? Beliau SAW hatinya tidur, matanya tidur, tapi hati beliau tidak tidur. Khusus Pak ya, khusus. Jadinya jangan salah, Pak Jokowi datang misalnya membawa mobil khusus, dijaga ketat sama Satpol PP, sama Pampres dan sebagainya. Ya wajar, karena Pak Jokowi khusus, presiden kita. Masa kita nak ini?
Sama juga Rasulullah juga begitu, khusus. Ya, khusus bagi beliau itu tahajud beliau. Lama. Jadi jangan salah pilih. Jangan salah sangka dengan beliau SAW. Apalagi sangka yang tidak baik itu mustahil bagi seorang muslim yang sejati. Baik ya, lanjutkan. Jadi Pak dilempar Nabi Pak dengan jumlah paling tidaknya 10 kilo lebih lempar Pak. Lemparan yang luar biasa. Sehingga saking kuat beliau SAW tetap bertahan lari. Karena sebagai manusia biasa juga. Dan mungkin beliau diam saja. Sakit juga beliau SAW. Sehingga daripada salah satu kebunnya anggur orang-orang Quraisy yang diam di sana, punya kebun lah ibarat di sana. Terduduk Rasulullah SAW, Bapak Ibu dan hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Saking tak tahannya malaikat Jibril datang Pak Ibu nawarkan, wahai Muhammad, selamatan bagimu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dapat wahai Jibril, saya bersama saya malaikat gunung. Ini hadis sahih Imam Bukhari Muslim dan Sahih. Bab ihtimalil adza, bab tentang pentingnya kita menahan atas sakit. Suatu ujian. Ini malaikat gunung, wahai Muhammad, kalau kau mau dihantam saja di Taif gimana? Ya, siap. Malaikat gunung nih. Karena Taif nih Pak, ibu-ibu dikelilingi gunung, tinggal tutup saja di kuburan masal gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Sabda beliau mulia ini Pak luar biasa Pak ya. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Ini Pak kita minta luar biasa Pak. Tidak mampu Pak kecuali Nabi beliau SAW. Saya berharap akan keluar dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak menyentuhkannya. Pernah ada satu jemaah tabligh dari Taif langsung Pak, dari orang Taif asli dari Bani Satif, dia pernah datang ke Indonesia dan dia ceramah dengan hadis sambil nangis. Kalau bukan karena Rasulullah tidak sabar, maka datuk saya sudah mati dihantam gunung. Nangis dia Pak cerita. Saya adalah cucunya Taif yang datuk saya dulu telah melempar Rasulullah SAW. Ya ini luar biasa beliau. Sabar, ini cuma Nabi yang punya Pak. Rasulullah Pak juga dermawan. Saya bilang Rasulullah ini miskin Pak. Rasulullah memang beliau milih untuk miskin beliau SAW. Beliau SAW ini pernah punya kambing satu gunung ini kambing beliau semua. Datang seorang laki-laki Badui atau sahabat yang lain, wahai Rasulullah, bisa kami sedapat kambing? Hal a'jabak? Azab Allah turun. Luar biasa tuh, apa capek-capek? Memang begitulah Pak kita untuk agama ini. Tidak bisa enak-enak saja, harus kita usahakan. Itulah sebabnya jemaah-jemaah yang datang, maaf di jemaah tabligh atau daripada torikot-torikot yang ada, diadakan mujahadah 40 hari Pak, khalwat dan sebagainya, untuk mentazkiyah diri mereka, untuk belajar mujahadah agar diri mereka tunduk dengan perkara agama Pak. Bukan untuk yang lain. Karena memang perkara agama harus diusahakan. Kita bapak-bapak ibu-ibu dapat Islam karena keturunan kita, datuk kita untuk Islam semua, betul? Tapi para sahabat dahulu mendapatkan dengan pengorbanan, lepas matanya, lepas telinganya. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang telah dipanggang Pak. Beliau ini dipanggang Pak, panggangan sate, panggangan kambingnya orang Arab, dipanggang sehingga lemak-lemaknya ini telah mematikan padamnya api tadi. Sehingga sakitnya orang dahulu Pak. Ada yang digergaji, sahabat nih, ada yang tangannya diputuskan. Allah luar biasa di Ta'ala. Mereka telah berhasil. Bagi kita sekarang selamat apa tidak? Kita penting dari sebagaimana daripada sambutan sebelumnya untuk menjaga masjid kita semua. Masjid kita, surau kita adakan TPA-nya, kita adakan pengajiannya agar selalu kuat dan kamu kita daripada ajaran yang tidak. Orang Quraisy tadi, kasihan Muhammad tuh bilang, min aina anta ya? Siapa namamu? Saya Adas. Dari mana kamu? Saya dari Nainawa. Nainawa di Irak sana. Nainawa? Di situ ada saudara saya namanya Nabi Yunus alaihissalam. Dari mana kamu tahu? Dia Nabi, saya Nabi. Langsung Pak sujud ataupun hormat adas dari kepada Rasulullah SAW. Karena tak ada yang tahu dengan Nabi Yunus, Nabi kecuali Rasulullah SAW saja. Nabi tak pernah ke sana. Sehingga antara pulang daripada Mekah, perjalanan besar dari Ta'ala sehingga masuk ke Mekah pun Nabi SAW Pak, ibu-ibu masuk ke Mekah nih Pak, kampung sendiri Pak. Tidak bisa beliau, takut dihantam sama orang Quraisy. Beliau ini minta bantuan dari seorang laki-laki namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi orang Quraisy masih kafir. Maksudnya masih orang non-Islam.
Maka dia ini Pak cuma punya pengaruh besar, lebih besar pengaruhnya daripada Abu Jahal. Maka Rasulullah datang ke rumahnya, kita bantu saja agar bisa masuk ke rumah beliau, daripada akan dihantam sama orang Quraisy sebanyak ini. Maka Mut'im bin Adi ngomong di depan Ka'bah, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya manusia Muhammad telah kuselamati dia. Ajartu Muhammadan. Barang siapa yang berani ganggu Muhammad, telah berani ganggu saya." Langsung dijaga Rasulullah sama anak-anaknya sehingga beliau masuk ke rumah beliau SAW untuk istirahat dan mengumpulkan daripada sahabat yang lain radhiyallahu majma'in. Singkat cerita, sampailah waktunya Ta'ala hiburan besar beliau SAW untuk sampai puncaknya setelah dihina, dihabiskan waktu beliau untuk agama Allah Ta'ala. Wafat istri beliau yang di rumah yang membantu agama beliau di rumah Islam. Kemudian di luar Abu Talib ini wafat besar. Sedih Nabi SAW sebagaimana kita manusia biasa hadirin Ta'ala. Maka akhirnya beliau SAW, Bapak Ibu, diangkat oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu, tidak bisa bayangkan bagaimana sakitnya Rasulullah. Bapak Ibu, perlu diperhatikan, Rasulullah SAW ini Bapak Ibu mempunyai 7 anak kandung. 7 anak kandung. Perhatikan Bapak Ibu ya, semua anak Rasulullah SAW yang kandung, semua anak Rasulullah yang kandung Bapak Ibu meninggal semua. Meninggal sebagian di hadapan beliau, yang intinya meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Bayangkan Pak, 7 anak meninggal, 6 ampun kita dapat ujian di Rasulullah. Tinggal 1 saja, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang hidup 6 bulan setelah Rasulullah SAW sudah wafat. Ruqayyah radhiyallahu anha, Ummu Kulsum radhiyallahu anha, Zainab radhiyallahu anha, kemudian Qasim wa Abdullah dan Ibrahim. Semuanya meninggal di hadapan Nabi Muhammad SAW sebagian. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana ujian beliau. Asyadul balal anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak balanya adalah para nabi, kemudian orang yang setelahnya. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kata guru kami, kayak kelapa tadi, kalau semakin tinggi maka akan semakin kuat anginnya. Semakin besar derajat seorang tadi, kewalian seorang tadi, atau derajatnya dengan Allah, maka semakin kuat goyangnya hadirin Ta'ala. Ya, atau 12 daripada kenabian beliau sebelum setahun nak ke Madinah, Allah telah hibur beliau, datanglah Jibril alaihissalam. Di mana Imam An-Nawawi Al-Bantani di kitab beliau Nurul Dhalam Syarh Aqidatul Awam, beliau telah mengatakan bahwa telah dipilih buruk. Itu buruk yang hadirin Ta'ala adalah hewan yang luar biasa hebatnya, ciptaan Allah Ta'ala yang dari surga, yang dimana kecepatannya adalah sejauh mata memandang. Kemana dia mandang langsung sampai ke sana. Yang dimana hewannya ini lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada kuda. Allah alam gimana bentuknya. Sehingga hadirin Ta'ala, beliau dijemput oleh Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam untuk dibelah lagi dada beliau di depan Ka'bah. Dibelah dada beliau, dicuci hati beliau, ditutup lagi hadirin Ta'ala untuk berangkat menuju dan untuk melihat dan mengambil daripada Islam yang mulia, itu sholat 5 waktu yang harus kita jaga bersama ini. Sehingga hadirin Ta'ala, sehingga cerita beliau SAW sana, Ibu, perlu kita perhatikan sebelum kita bahas Isra Mi'raj. Bapak Ibu, di akidah kita Al-Asy'ari adalah sama bahwa Allah tidak bertempat di langit. Penting Pak ya. Isra Mi'raj Nabi SAW bukan untuk melihat Allah di mana. Penting Pak ya. Ada dalilnya. Jangan sampai kita salah sangka dengan pengajian memahami Allah di atas arsy dan sebagainya. Hadirin, masalah Allah Ta'ala, jasadnya Allah Ta'ala di langit, ini perlu kita perhatikan lagi takwil. Karena apa? Karena kalau kita katakan Allah di langit, berarti langit lebih besar daripada Allah. Tanda Allah dibutuh sama makhluk. Kalau Allah di kursi, tanda Allah di lemah, Allah butuh sama kursi. Berarti kursi lebih besar daripada Allah, mustahil. Tanzihnya dalam Asy'ari bahwa Allah Ta'ala min haitsu kan, tidak bisa dibayangkan di mana Allah Ta'ala, dan Allah pasti ada. Dan kita nanti sebagai umat Islam yang di surga pasti akan memandang Allah. Dalam kitab dalam Sahih Imam Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan memandang Allah dengan mata kepala kalian sendiri, sebagaimana kalian memandang bulan purnama di malam 13, 14, 15 Hijriah. Pak ya, inilah al-aqidah kita. Mau diperhatikan, Allah bukan di langit. Ustaz, saya bilang ayat jelas, Ar-Rahman al-arsy istawa wa fis sama sama. Perhatikan, Ustaz doakan ngadap ke langit doanya, berarti Allah di langit loh. Kita sholat ngadap ke mana? Ngadap ke Ka'bah. Kiblat atau Ka'bah? Kiblat ini apakah Allah dalam Ka'bah? Enggak. Kiblat
Ka'bah adalah kiblatnya salat dan langit adalah kiblatnya doa. Bapak ibu yang mohon perhatikan perkara ini ya. Ini adalah perkara mutasyabihat. Ulama empat mazhab, Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanbali dan Imam Hanafi, mereka semua mentakwil ayat masalah Allah Ta'ala, kedudukan Allah Ta'ala, karena perkara ini sangat detail dan sangat bahaya sekali, karena tidak bisa seseorang yang membayangkan bagaimana Allah Ta'ala. Hanya Allah sendiri tahu di mana Allah sebenarnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, ini karena penting. Tidak usah kita bahas panjang lebar ke sana, kita hanya sekedar mengambil daripada maklumat awal saja masalah ini. Haulahu linuriyahu, untuk melihatkan kepada beliau ayat ina, untuk melihatkan kebesaran kami, bukan melihatkan saya kata Allah. Melihatkan apa? Kebesaran kami, bukan melihatkan Allah. Pak ya, ini masalah akidah yang kita akan bahas di waktu yang lain insyaallah Pak Ibu ya. Kita lanjutkan sehingga cerita berangkat Nabi SAW. Beliau berangkat menuju Bapak Ibu, artinya apa Isra? Itu adalah perjalanan Nabi SAW dari Makkah Masjid Haram menuju Masjid Aqsa. Ini namanya Isra, perjalanan malam hari. Asra Yusri Isra, yang dimana para ulama Imam Baiduri mengatakan barang siapa yang mengingkari Isra, dia bilang oh enggak, Nabi itu tidak mungkin bisa Isra, maka telah kafir. Maksudnya apa? Karena dia telah mengingkari adalah salah satu ayat daripada Al-Quran. Tetapi Mi'raj Nabi yang dari Masjid Aqsa menuju langit itu namanya Mi'raj. Dan para ulama mengatakan siapa yang mengingkarinya maka dia fasik, tidak kafir, karena itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis kita lanjutkan sampai di sana. Maka hadis Bapak Ibu kisahnya banyak, singkat saja. Salah satunya adalah dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab hadis sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Marartu ala Musa fawajadtuhu qa'iman yusalli." Saya telah berjalan dan bertemu di atas kuburan Nabi Musa. Kulihat Allah pandangkan kuburan beliau seolah-olah terbelah di hadapan beliau, dan kuburan Nabi Musa sekarang ada di Palestina sana. Maka kulihat Nabi Musa alaihissalam sedang berdiri sholat menuju Allah di kuburnya. Maksudnya Bapak Ibu, para Nabi dan Rasul di Bapak Ibu, mayatnya tidak akan dimakan oleh binatang. Ada 3 yang saya ingat. Yang pertama adalah para Nabi dan Rasul, mayatnya ini utuh. Yang kedua adalah para hafiz Al-Quran yang tidak berlebihan mengamalkannya sebagai kharij, atau yang malas-malas mengamalkannya, cuma hafal saja tapi tidak mengamalkannya. Betul-betul menjaga sunnah Nabi SAW dan juga syariat Islam. Para hafiz Quran di banyak kejadiannya, macam di banyak kejadian kan di Malang sana, dia dididik, ada kawan kami cerita udah meninggal, dia dididik dengan akar. Udah belasan tahun, pas diangkat mayatnya karena ada perubahan kuburan, karena ada banyak yang ambruk karena hujan masalah. Maka yang cerita itu kemanaannya sendiri bilang, maka saya lihat datuk saya di datuk, maka mayatnya itu telah dikelilingi oleh akar pohon yang besar. Kaget, dipecahkan pakai kapak, ternyata mayatnya masih utuh setelah habis Quran. Dan kafannya itu saya buka, ternyata masih ada tulisan made in China yang masih ada, masih mulus kafannya. Belasan tahun dari tahun. Allah jaga, habis Quran penting. Dijadikan anak kita habis Quran, jaminannya selamat di kubur luar biasa. Kalau di kubur selamat, insya Allah hidupnya selamat semua. Cuma yang habis Quran susah, tidak mudah Pak ya. Tidak ada suntik habis Quran. Kalau ada suntiknya mungkin Pak Camat kita beli lah ya. Kan? Kalau ada suntiknya insya Allah beli kita ya. Cuma ada suntiknya, dalam sampai doa dan berusaha. Yang ketiga Bapak Ibu siapa? Para muadzin yang berazan 7 tahun dan tidak digaji-gaji. 7 tahun dia azan ikhlas karena Allah, bukan berarti amplop tidak ikhlas ya. Maksudnya apa? 7 tahun dia azan, dan guru kami sampaikan ini, dan dia tidak digaji-gaji, ikhlas 7 tahun azan dan mampu bersabar dengan azan tadi 7 tahun, dijamin mayatnya selamat di kubur. Kita lanjutkan. Sebelum duduk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Orang tua kita nyontohkan luar biasa. Ya, beliau tidak akan duduk, tidak akan meletakkan mengapri belakangnya atau pantatnya, duduk ke masjid sebelum sholat 2 rakaat. Orang tua kita di sholat dana kan, terus salaman-salaman sama kita kan, duduk di sini, datuk kita. Ini adalah sunnah besar Rasulullah. Masuk masjid sholat 2 rakaat dahulu. Dalam mazhab Syafi'i kita, sholat tahiyatul masjid ini sunnahnya adalah 2 rakaat sebelum kita meletakkan pantat kita. Kapan saja, 24 jam, pada asar boleh, walaupun haram sholat, dan pada subuh boleh. Dan sholat qabliyah at-tahiyatul masjid boleh gabung dengan qabliyah. Memang ya, misalnya ini
Kita ni kan malas nih, bersama dia, maksud dia. Kita ni masuk ke masjid ni, aduh, sebentar lagi ni mau qomat nih. Nanti tahiyatul masjid, kata Ustaz solat tahiyatul masjid. Nak solat qabliyah zuhur nanti kan, aduh, nanti tak sempat nih. Jelah, boleh digabungkan. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh digabungkan. Bapak Ibu ya, gabungnya gimana? Sebelum takbir, saya niat solat tahiyatul masjid dan solat qabliyah zuhur. Karena Allah Taala 2 rakaat sudah dapat pahala yang sama. Tahiyatul masjid penting. Tahiyatul sholihin agar tidak kita menyentuh masjid tadi sebelum sholat 2 rakaat. Kita penting juga kita ajar kepada adik-adik. Mohon maaf kadang-kadang nih, saya banyak lihat di perjalanan, banyak perjalanan tuh. Banyak adik-adik kita yang muda-muda sebagian nih cuma numpang WC. Alhamdulillah. Singgahlah sebentar ke masjid, 2 rakaat dulu. Kalau memang terburu-buru tuh mohon maaf nih, kalau memang duitnya tuh udah belum cair-cair, udah nak dibagikan, terlambat kata Pak Gubernur Pak Suparmiji. Mungkin ngejar wajar lah, masih waktu panjang. Kadang makan di masjid singgahan, sampah tidak dibersihkan, tidak sholat lagi 2 rakaat. Ini kan rumahnya Allah, ya kan? Di rumah siapapun itu peleng kita mohon kan? Sehingga 2 rakaat dulu, sholat 2 rakaat, sebentar aja baca Fatihah saja, tidak perlu. Atau kadang kita sholat duha belum sholat duha, gabungkan sholat duha dengan tahiyat, lebih muskilah atau orang-orang. Fi muskilah, tidak ada muskilah, tidak ada masalah. Sholat kita ada 2 rakaat, kita ta'limkan, kemudian kita berangkat silakan berkah gitu. Jangan cuma singgah ke WC saja, mohon maaf nih, kecuali wanita yang haid, tidak usah. Kalau adik-adik kita, istri kita yang haid, tidak usah ke masjid, tunggu saja di luar nanti, yang bapaknya sajalah, gitu ya. Seandainya tidak berhalangan. Lanjutkan tahiyatul masjid sunnah. Ada hukum, Ustaz, bagaimana duduknya dengan syarat lam yatil al-fasl, yaitu jaraknya tidak terlalu lama. Berapa sekitar ya berapa detik lah ya? 15 detik. Jadi kita lihat capek nih. Nak tahiyatul masjid sudah duduk lupa. Aduh, gimana nih? Boleh langsung sholat saja dengan syarat jaraknya tidak terlalu lama. Kalau sudah lama, sudah setengah jam, sudah ngopi dah, sudah lama, sudah merokok kan? Itu tidak usah lagi sholat ya, hilang sunnahnya. Kita lanjutkan. Sampai di Masjid Aqsa Ibu, sholat Nabi 2 rakaat sehingga dari Imam Nawawi Al-Bantani dan kita turut dalam disebutkan kisah panjang kisah Nabi Sallallahu kita singkat di sini sehingga datanglah semua jasad Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi Bapak Ibu datang dengan jasad dan badannya. Sebagai ulama mengatakan cuma ruhnya saja. Khilaf antara ulama. Sehingga Nabi SAW pun kaget, ada Nabi Adam AS, ada datuk beliau Nabi Ibrahim AS, semua ngumpul. Mau ibaratnya Pak, stempel ataupun coblos sempurna untuk Rasulullah sebagai Nabi yang terbaik di antara yang lain. Sehingga Allah Ta'ala kaget Rasulullah, semua sok di situ, baris bagi Jibril AS, bisa kita bayangkan ini keadaannya. Sehingga Masjid Aqsa yang kecil tadi Allah perluas dengan izin Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala Rasulullah pun tidak maju, karena Rasulullah Bapak Ibu memang jadi Nabi dan Rasul atas permintaan beliau. Tak nyangka jadi Nabi Rasul. Sebagaimana Imam Mahdi nanti akan menjadi Imam Mahdi khalifah yang adil, dan beliau tidak nyangka sebagai Imam Mahdi. Dan pun tidak terasa. Kayaknya Malaikat Jibril alaihissalam menari, anta imam, kaulah imam di kami. Maju. Majulah Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW, seorang laki-laki yang luar biasa yang kita kenal sebagai orang Arabi. Tadi disebutkan oleh teman-teman kita, seorang yang laki-laki yang Arab asli. Jenggot beliau tebal SAW. Lidah Nabi ini Pak, lidah beliau tebal. Fadhal lisan, Nabi ini kalau ngomong ini Pak fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Tebal lidah beliau. Ngomongnya jelas. Kalau Rasulullah ngomong ini Pak, per kata. Kadang kalimat itu diulang 3 kali. Pandangan Nabi Pak, lahdah. Pandangan Nabi ini Pak fokus. Bukan kayak pandang orang mohon maaf nih, orang kehilangan duit tuh. Ya, mohon maaf ya, orang kehilangan daripada barangnya, kehilangan HP. Rasulullah ini kalau mandang nih Pak fokus. Tenang beliau Rasulullah. Beliau ini Pak kalau berjalan cepat sebagaimana turun dari gunung. Kalau beliau inhaqtu min sabaq. Rasulullah kalau berjalan cepat dan pandangan Nabi ke bumi lebih banyak daripada pandangan beliau ke langit. Mohon maaf nih kita nih adik-adik ini kadang pas khutbah Jumat, nih adik-adik ini banyak yang menundukkan kepala, tawaduk katanya. Tidur. Pas di jalan, buka matanya. Jadi dah untuk program salah, kemudian buruk tadi ada khilaf antara ulama, ada yang mengatakan buruknya di bawah, ada yang tidak.
Dalam hadis sahih Rasulullah ditawarkan susu dengan khamar, yaitu minuman arak. Rasulullah memilih susu. Maka Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kamu kepada fitrah yang asli, yaitu memilih susu tadi. Seandainya kau minum khamar maka umat mabuk semua. Banyak mabuk dah dia. Ya, hati-hati ya, mohon jangan dicoba nih barang-barang bahaya, jangan dicoba. Sedikit pun haram, hati-hati jangan dicoba sama sekali, bisa merusak saraf kita. Hati-hati ya, obat-obat yang berbahaya jangan dicoba. Mohon disadarkan diri, rusak masa depan kita nanti. Kita mikir masa depan orang tua kita, ingat orang tua kita, kepada anak-anak cucu kita semua kan kita rasakan semua akibatnya kalau kita ini nyeleweng seperti ini. Bapak Ibu, ada hadis akhir zaman yang Rasulullah bersabda, hadis yang baik sanadnya. Di akhir zaman nanti Rasulullah bersabda, yuti'a aqar rajulu abah. Di akhir zaman nanti banyak orang yang akan membangkang dari bapaknya. Wajafa ummahu, dia akan mencuekkan ibunya. Yang masalah lagi ni adik-adik apa ni dengan ni? Wa ata'a sadiqahu. Tapi dia ini qarraba, dia ni dekat sama teman CS cewek-cewek yang mak ni, cowoknya. Sama temannya ini berani habiskan uang 5 juta gaji dia, sama mak bapak lupa dia ngasih. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, ibu, ni perlu ibu diminta tagihan nanti sama anak. Wajib ibu, seorang anak menafkahi ibu dan ayahnya secukupnya. Jangan malu, wajib dalam mazhab Syafi'i kita. Menafkahi ibu dan ayah, walaupun dia pandai bekerja, walaupun dia tidak mau dengan harta tadi, wajib kita nafkahi dia. Penting. Jangan sampai kita lupa dan sebagainya, kirim uang dan sebagainya. Sekarang mudah zaman kan, kirim lewat ini amplop, kirim pakai apa paket, pesankan barang. Ibu, ayah, saya berikan barang ini, ambil nanti dia. Mudah sekarang ada HP kan. Tiba-tiba saja HP dia senangnya ada kue, kirimkan. Udah ada Gojek sekarang ini, sudah ada zaman canggih sekarang ini. Kirimkan orang tua biar senang dia. Karena ridhonya Allah bersama ridhonya orang tua dan murkanya Allah bersama kemurkaan orang tua. Mohon maaf ketika ada salah satu pulau di Kepri sana, di Pulau Riau, di Pak Camat kejadian pernah diceritakan, kami pernah di sana sama jemaah. Ada seorang anak muda yang dia ini minta belikan motor racing, dia motor balap sama ibunya. Ibunya tidak ada uang, mungkin karena dia mabuk dan sebagainya, dan obat dan alhamdulillah, maka dia memaksa ibunya sudah tua, tidak ada uang, maka dia akhirnya membakar rumahnya dan ibunya ada di rumah tadi. Hati-hati adik-adik, jangan selama hidup kita selama-lamanya, kalau orang tua bahaya. Karena mak saya ada dekat saya, tiap hari saya cium kaki ini minta doa beliau. Tiap hari kata beliau. Saya tidak anggap kitab saya santri saya yang selamat kalau saya curang atau tidak baik sama orang tua saya. Langsung dari beliau saya tinggal sendiri. Mohon adik-adik memperhatikan perkara ini ya. Apa kata orang tua? Selama orang tua ngajak taat kepada Allah Rasulnya, kalau ngajak maksiat tak boleh. Dek, tuh sebelah tuh ada motornya Pak Ano tuh, kempiskan, jangan. Jadi kempiskan. Maaf Pak, tidak boleh khianat sama orang. Nabi Idris alaihissalam yang lagi terima Nabi lupa ini ya. Nabi Harun alaihissalam, langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam, dan langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Hai Bapak Ibu yang ambil kita pelajari sini adalah yaitu Rasulullah SAW hadis Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab kita izin masuk rumah orang. Rasulullah SAW sebelum masuk rumah orang izin dulu, yaitu sebelum ke langit nih Pak. Malaikat Jibril alaihissalam nak ngetok itu langit. Tok, assalamualaikum man ma'ak. Siapa yang bersamamu? Muhammad, Jibril wa Muhammad. Kita penting kalau masuk rumah orang nih menyebutkan namanya. Ya, Rasulullah tidak senang kalau kita bilang saya tidak senang. Kemudian kalau masuk rumahnya dari Ta'ala, sunnahnya pakai salam. Kemudian jangan berdiri depan pintu, mengalah nih. Adik kawan kita ni kan kadang walaupun merasa tetangga kan gini, Assalamualaikum. Nengok ke dapur dulu, Assalamualaikum. Sepi ya. Ini namanya mahalang ini. Ya, izin itu Bapak Ibu adalah di pinggir. Assalamualaikum, dulu tak boleh lihat. Mungkin dia habis mandi, memaaf kan. Habis mungkin ada masak tadi, ada rapi, rumah berantakan. Tadi anak-anak lagi main-main kan. Sebelah dulu. Assalamualaikum, ini adabnya. Makanya kalau jemaah tabligh itu kalau kemana-mana, kalau bersilaturahmi itu ngajak orang tempatan agar tidak salah. Nanti ini masalah mak janda pula tadi. Nah, jadi kacau jemaah ini kan banyak punya istri juga. Pernah kayak jemaah kita di Jakarta begitu. Curhatan dengan jemaah. Ada bapaknya, Bu, Assalamualaikum. Oh, bapaknya sudah 5 tahun tidak ada. Saya sudah janda. Aduh, dibilang. Ini curhatan ini dibilang. Teman saya orang tua.
Pas lagi ikut jemaah, Pak Jamat jadinya kabur cepat-cepat. Pak Jamat takut dia. Ustaz bilang takut saya, dia bilang. Ada mak janda curhatan sama saya, dia bilang. Cuma hanya bapak aja. Akhirnya cerita di tanah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Al-Mustawa, Sidratul Muntaha. Di situ Nabi Jibril ini mundur Pak Ayah Ibu, mundur. Kemudian wahai Muhammad Jibril, kenapa kau berhenti? Kan sama-sama lah. Wahai Muhammad, kalau saya lanjut ini terbakar sayap saya. Maka ibu dalam hadis sahih, Bapak Ibu, sayap Malaikat Jibril ini Bapak Ibu ada 600 sayap, 600. Yang dimana kalau sayap kanannya dibentang satu saja, maka sebelah timur bumi ini gelap. Tak mampu Pak melewati 70 hijabnya Allah. Ada yang mengatakan 70.000 hijabnya Allah. Tapi kita bayangkan bagaimana Pak langit kita kecil aja. Kemudian di sana ada hajah. Wahai Jibril, kau punya hajat tak sama Allah? Saya ngomongkan nanti. Wahai Muhammad, aku cuma minta satu, kitab Nurul Dhalam, penting Pak ya. Aku minta wahai Muhammad agar sayapku ini dijadikan umatmu sebagai melewati sirat ke surga Allah. Aku minta berkah ya Muhammad. Aku minta sayap saya ini minta sama Allah nanti ketika sirat melewati kalian, aku yang menjadi sayap saya yang menjadi pijakannya. Allah. Akhirnya masuk Rasulullah datanglah sebagaimana kayak kasur, rafrafin khudur. Ada kayak kasur Pak, warna hijau, buruk tinggal. Masuk Rasulullah SAW ke tempat yang khusus. Tapi kita bayangkan Pak, di sana bertemu Allah Taala dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana ketemunya tanpa batas dan tanpa pandangan yang tidak bisa kita bayangkan sama sekali, dan kita menyerahkan kepada Allah sebagaimana kita harus beriman kepada Allah seperti itu kita. Tidak usah kita terlalu panjang ke bab sana, karena ini bab adalah bab tauhid yang sangat detail sekali. Hadirin Bapak Ibu yang muliakan, singkat cerita Allah wajibkan Nabi SAW telah bertemu Allah. Ketika dia bertemu Allah Taala, Assalamu alayka ayyuhan Nabi, keselamatan bagimu wahai Muhammad SAW. Rasulullah dah lupa sama kita ni Pak yang pesek-pesek ini Pak yang namanya duit ni yang saya jaga ni. Manusia ni apa Rasulullah? Assalamu alayna, keselamatan bagi kami ya Allah dan kepada hamba kami yang soleh setelah kami nanti ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala, ya Allah, kau telah jadikan Nabi Daud sebagai raja, Nabi Sulaiman sebagai raja yang luar biasa, jadikan Nabi ini kalimullah, Nabi Musa sebagainya. Apa kau jadikan saya wahai Muhammad? Telah kau jadikan kau sebagai kekasihku. Ma dzukirta illa dzukirta ma'i. Tidaklah namaku disebutkan, pasti namamu juga disebutkan wahai Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. 50 waktu sehingga cerita pulang Nabi SAW. Ternyata ketemu lagi Nabi Musa AS, tidak jadi, dikurang korting sehingga menjadi 5. Wahai Muhammad, khamsah fil salawat wa khamsina fil amal fil thawab. 5 salat 50 kali pahalanya wahai Muhammad. Ma yubaddal qawl ladai wa ma ana bidhallamin lil abid. Setelah ini wahai Muhammad, keputusanku tidak bisa dirubah lagi dan aku tidak zalim kepada hamba. Malu Rasulullah SAW. Mundur beliau SAW dan pamit. Allah Ta'ala membawa keberkahan yang luar biasa. Turunlah beliau SAW. Dan ulama mengatakan Bapak Ibu, berapa lama Nabi berangkat tadi Pak Panjang itu? Imam Nawawi yang tadi kita tolong dan mengatakan, beliau mengatakan berapa Pak Ibu? Rasulullah berangkat pulang, kasur beliau masih hangat. Pak, para Ibu, kalau orang bangun dari kasur kan hangat kan? Karena ada uapan badan kita. Pulang Nabi masih hangat kasurnya. Jadi sekitar berapa menit? Sekitar 10 menit begitu. Mukjizat, Nabi kita bayangkan. Ulama Nabi SAW, singkat cerita, yang dimana kita ambil hikmahnya daripada ini Pak adalah sholat 5 waktu Pak intinya. Kita jaga Bapak Ibu, masjid kita tahu kita bangun sama-sama nih. Maka kita bangun sama-sama, kita dimakmurkan sama-sama. Kalau tidak dimakmurkan, ya kita robohkan saja. Maaf nih kan? Kalau dulunya bangun sama-sama nih Pak Imam, sekarang tidak dimakmurkan, begitu kita robohkan saja. Maaf nih kan bahasa Qur'an. Imam Bukhari, la takunu awwala man yadkhulu as-suq. Masjidkan tempat yang Allah senangi, pasar yang Allah benci. Dalam hadis yang lain Rasulullah sabda dalam hadis Sahih Bukhari, begitu salihin, janganlah kalian menjadi orang yang pertama ke pasar. Ingat ini. Dan janganlah kalian keluar terakhir dari pasar. Karena di situ setan berkumpul di sana. Mohon maaf, ke pasar menjadikan awal-awal. Pas ke masjid, datang sudah nak komat, habis salam sudah hilang. Allah, ya.
Sekarang kita ini Pak sudah terbatas untuk agama ini, mohon Pak ya, kita lamakan. Dulu Bapak Ibu kata Zizun MZ almarhum, dulu kita belum jalan, belum ada, masih rusak, rumah kita masih dulu tuh belum banyak lampunya Pak Camat ya, zaman dulu lah kata orang tua ya, tahun 70-an, maka dulu masih susahnya motor tidak banyak, rumah-rumah di mana-mana ada bacaan sholawat, yasinan, berjanji sebagainya. Sekarang sekarang zaman-zaman canggih dah, lampu di mana-mana, motor di mana-mana, dah sepi masjid. Inilah namanya penurunan zaman Pak. Kita tidak akan maju begini. Dalam maju kita tidak, kalau kita akan lepaskan minimal maghrib isya kita minta kepada pengurus masjid ini untuk buat TPA-nya dikuatkan lagi nih. Ya untuk generasi kita anak-anak nanti kita banyak kejadian sudah banyak dapat ngaji. Nanti udah mondok pun kami enak. Kalau sudah banyak ngaji, SD tamat kami enak menerimanya. Kalau banyak ngaji kan susah nanti untuk Al-Quran. Karena pondok kami sana alhamdulillah di Abu Hurairah nama pondok kami Pak ya, sekitar untuk benar saja. Ini demikian pondok yang dibangun oleh orang tua seperti saya pribadi dengan dananya beliau sendiri alhamdulillah. Sudah berjalan 4 tahun, alhamdulillah sudah keluar 4 orang habis Quran, 3 orang habis Quran, kemudian santri putranya 100 lebih orang dan santri putrinya 100 lebih orang juga, tempatnya terpisah. Juga ada sekolahnya juga untuk yang sekolah. Alhamdulillah ta'ala, mudah-mudahan. Kata ulama Pak, katakan kepada kerjamu, saya sedang sholat, punya sholat. Tapi jangan katakan kepada sholatmu, saya sedang punya kerja. Gimana Pak misalnya nih? Kita lagi nyangkul nih kan, lagi nih mau kelapa nih. Azan, bilang sama kelapa tuh, kelapa, sedang sholat ya, turun dulu ya. Ya ada kelapanya. Kita mati ketiba kelapa nanti. Tapi jangan katakan kepada kelapa, speaker tuh, speaker masjid, lagi manjat Pak kelapa nih kan bilang sama toa, toa, yo toa. Yang azan tuh. Kenapa? Maaf, lagi sibuk. Coba ya, kata saya sedang punya sholat, tapi jangan katakan kepada sholatmu saya sedang punya kerja. Kata Ustaz Somad nih, maaf nih penyinggungnya, laki-laki Pak, ini memang ibu, laki-laki ini bilang sama suami-suaminya, bapaknya, adik-adik abang yang muda-muda tuh ya, laki-laki ini usahakan sholatnya di mana? Di masjid, untuk 5 waktunya. Tapi kalau perempuan afdhalnya di rumah, silahkan boleh di masjid dengan syarat menjaga auratnya. Kata Ustaz Somad nih, kalau malam Ustaz Somad jadi sama saya ya, laki-laki yang soleh, yang di masjid, tidak ke masjid dia memahami sholatnya, dia baru tidak pernah dengan sholat, namanya laki-laki soleha. Kata Ustaz Somad, ya, ya nanti Ustaz Somad datang malam ambil jaya dengan sama saya ya, ya. Allah Taala, ini penting sekali Bapak Ibu adalah masjid. Sebagaimana ada teman kami jemaah tabligh Pak di Batam sana cerita sedikit sebagai Dr. Ella, dia mengatakan Ustaz dulu kami masih misionaris. Dia ini agama Kristen, penyebaran Kristen, dia bilang, grup Kristen, kami Ustaz lihat masjidnya dulu, dia bilang. Kalau masjidnya ramai, kami mundur. Kalau masjidnya sepi, kami maju. Bapak Ibu mohon maaf ya, teman-teman kami Pak yang tabligh telah sampai Pak, ternyata di Indonesia ini Pak kejadian yang luar biasa banyak. Bapak Ibu mohon maaf Pak, ada di Pak Camat, kami datang ke Bujur orang sana, bilang ada masjid di dekat Sumatera, mohon maaf Pak ya. Ada di Forest sana, jemaah datang satu kampung, di sana semua yang meninggal, ini Pak kisah nih, cerita asli, semua orang yang meninggal tangan kirinya dipotong, nih tangan dipotong. Maka jemaah kaget, kenapa dipotong? Karena nanti biar ketemu Allah, dia mengambil catatan kanan dengan tangan kanan. Astagfirullah. Ya Pak. Ini Pak masjid, bahkan di Kalimantan Barat nih, Pak Haji Bismi yang menyusabati cerita, ada masjid katanya di Kalimantan Barat nih, orangnya ramai penduduknya, masjid nih Pak, saking lamanya tidak disolati, sampai lamanya khotib tidak naik mimbar, atau Pak Imam, tahu tidak ini mimbar, ayam, telur situ, sepi soalnya mimbar itu, adalah kata ayam, nah cuk, dia bilang, kita singgahi masjid dan aman, rumahnya Allah, telur situ, telur ayam, di Kalimantan Barat, di mana itu jemaah-jemaah datang untuk memakmurkan. Ini banyak yang aneh kan? Ada masjid, ada di dekat Sumatera sana. Misalnya orang dari sana, ini sekitar menjadi bahan kita sebagai umat Islam Indonesia. Kita jangan terlalu merasa sombong. Memang kita sudah merasa sudah banyak pondok, sudah merasa sudah banyak daripada ustaz, kita merasa aman Pak dengan generasi kita. Kita tahu Pak masa depan kita nanti Pak. Jadi Pak, 2 sof ini Pak, laki-laki semua tahu ada imamnya perempuan. Betulan imamnya cewek, perempuan, kata orang Jawa, wedok, orang Jawa. Jemaah kaget, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mazhab apa lagi nih? Nabi perempuan ke tuh? Bukan, dia bilang, kami ini semua yang laki-laki tidak ada yang pandai ngaji, cuma si mak tadi itu yang anak kecil yang ngaji itu. Astagfirullah. Pak, negara kita mohon Pak ya, kita pikirkan masa depan kita yang harus dijaga beberapa tahun lagi. Jadi Pak yang sampai kita lengah. Semoga Allah terima sama kita insyaallah. Istimewa ini menjadi peringatan yang besar sekali. Jadi kita tidak bisa bahas terlalu lama karena waktu kita sudah cukup insyaallah, dan tidak mengurangi daripada kehormatan kita dan juga ta'zim kita kepada Nabi Muhammad SAW yang harus kita jaga semua. Dan Pak, pesan terakhir nih Pak ya, paling terus nih. Bapak Ibu usahakan Pak Ibu nanti Ramadan selain kita puasa, kita Bapak Ibu tarawihnya ini usahakan 20 rakaat ya. Berapa? 20 rakaat. Ini 4 mazhab dan juga telah dikukuhkan dalam mazhab kita. Tarawih ini harus berapa? 4 rakaat. 20 rakaat. Berapa Pak Ibu? 2 salam. Ini adalah adab kita sebagai mazhab Syafi'i. Jangan sampai dikurangi Bapak Ibu ya. Jadi kurangi. Kalau yang uzur, yang sudah tua keadaan, silahkan seberapa mampunya. Dan kalau masih muda, mohon maaf, jangan kita sebar ikut pendapat. Bukannya tidak boleh 8 rakaat langsung pulang kita main HP, mohon maaf ini. Kita jaga Ramadan kita 2 rakaat, 20 rakaat, tambah 3 lagi 23 menjadi witir. Dan pertengahan Ramadan kita kunut. Itu witirnya kunut. Dan kita jaga masalah ini agar kita tetap kita rame-rame di banyak kejadian di sekarang ini. Ada yang kita ikut pendapat yang 8 rakaat sehingga sudah mulai 8 rakaat ada banyak sepi dan tinggal yang tua-tua lagi di masjid. Yang anak muda ada mulai dah main bulu tangkis. Biasanya tidak Ramadan dah main bulu tangkis. Macam di kampung saya di Sungai Pinyo tu, tidak subuh-subuh tu main bola. Biasanya tidak Ramadan tak main bola. Jangan nafsu Pak ya. Ada saja. Ide-ide itu ada aja. Setan besar sudah ada, cuma setan di badannya yang susah hilang. Ibu yang mohonnya 20 rakaat ibu, 20 rakaat dan 10 rakaat 10 hari terakhir makin ramai masjid, bukan sok makin maju. Ini namanya semangat hangat ayam kata orang. 10 hari awal Masya Allah luar biasa, nangis. Oh iya, mungkin begitu. Tapi pas 10 dah basi dah, sangat lagi dah. Ibu memperhatikan Rasulullah SAW ini paling 10 tu lah. Jadi kita Bapak Ibu mohon kita persiapkan dari sekarang, persiapan Ramadannya, persiapan lebarannya agar tidak merusak nanti Ramadan kita. Ibu sebagaimana sudah disolawatkan sama kita di persiapan Ramadannya. Tentu Allah terima kita semua, amin rabbal alamin. Allah terima amal kita menuju insyaallah sekitar 3 hari lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban. 1 bulan lebih berapa hari kita masuk Ramadan. Semoga menjadi Ramadan ini terbaik dan juga lebih afdal daripada Ramadan sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه واله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر كل عسير فتيسر عسير عليك يسر وإنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان واجعلنا من قيام الصيام رب العالمين. اللهم يا كافي البلاء والوباء اكفنا البلاء والوباء ورزق من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لنا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسياسة الفاتحة.